Saya sudah berulang kali diwawancara tentang itu. Namun saya juga harus menegaskan kembali, kejadian yang kemarin itu adalah kejadian yang sangat memalukan. Sungguh memalukan dalam dunia advokat. Hal yang tidak seharusnya terjadi malah terjadi kekisruhan di ruang sidang. Ruang sidang itu adalah tempat yang sakral. Setiap orang harus menghormati namanya persidangan. Kenapa kita juga sampai menyebut yang mulia? Bukan mengkultuskan hakimnya, bukan. Bahwa persidangan itu juga harus bermulia kita buat. Kita hormati, kita junjung tinggi di situ kehormatan itu. Nah, kalau seperti kemarin terdakwa maupun penasihat hukumnya di situ melakukan kegaduhan sehingga sampai Mahkamah Agung turun tangan membekukan sumpah yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Tinggi Ambon. Sampai di sana kalau kita melihat bahwa ini benar-benar adalah sudah pelanggaran serius. Saya bilang itu adalah contempt of court, menghina persidangan. Ada pasal yang dilanggar di situ, pasal 217, pasal 218, pasal 207. Ada ancaman pidananya. Bahwa setiap orang yang tidak menunjukkan sikap hormat kepada persidangan, maka dia bisa diancam dengan pasal pidana sebagaimana saya sebutkan tadi itu. Jadi tidak seharusnya terjadi. Mau dengan alasan apapun, apalagi yang namanya seorang terdakwa. Terdakwa itu tidak boleh reaktif. Terdakwa ada haknya di situ. Sepanjang ketua majelis hakim tidak memberikan dia bicara, dia tidak boleh bicara. Apalagi namanya sampai keberatan gebrak-gebrak meja, itu sangat pelanggaran serius. Itu tidak boleh terjadi. Sangat memalukan. Sepanjang karir saya baru melihat itu kejadian naik ke atas meja pengacara, penasihat hukum terdakwa. Berarti dia tidak profesional, tidak menjunjung tinggi kode etik advokat. Jadi hal yang wajar kalau sampai organisasinya itu dari KA itu mencabut mandat yang telah diberikan, kemudian dilanjutkan dengan pencabutan pembekuan sumpah oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Ambon dan Banten. Itu. Soal persidangan tersebut terbuka untuk umum atau tertutup, itu sifatnya tergantung keadaan persoalannya, perkaranya. Apabila majelis hakim beranggapan memang harus tertutup untuk umum, tentu dengan ada pertimbangan, ya kita sebagai penasihat hukum ataupun sebagai jaksa di situ, apalagi terdakwa, pengunjung persidangan, ya harus menghormati itu. Karena di sana majelis hakim yang memimpin persidangan adalah bertanggung jawab terhadap tertibnya dan kerahasiaan daripada tata cara ataupun pemeriksaan dalam perkara itu sendiri. Ada beberapa perkara yang memang harus tertutup untuk umum. Misalnya, persidangan menyangkut asusila. Kenapa harus tertutup? Karena di situ ada sifatnya pelanggaran asusila yang tidak boleh dipublikasi, yang mengakibatkan makin terpuruknya kejiwaan si korban di situ. Itu harus dijaga. Ada privasi di situ. Kemudian ada yang disebut dengan persidangan anak. Kalau persidangan anak, ya tentu tertutup untuk umum. Namanya juga anak. Sedangkan kita aja tidak pakai toga di situ. Karena ada aturan khusus sistem peradilan anak mengatur tentang itu. Jadi kita harus tunduk. Apakah terbuka atau tertutup, semuanya tergantung keadaan, dan di situ ada kewenangan absolut daripada majelis hakim yang memimpin jalannya persidangan supaya itu tertib. Begitu. Mungkin bagaimana sih tata cara dan norma yang persidangan yang harus kita patuhi ini, Bang? Kalau tata cara di persidangan ya udah jelas. Di situ di pintu-pintu persidangan itu sudah diatur. Ada di situ pasal-pasal tata tertibnya ada. Silakan Anda lihat kalau ke pengadilan, setiap pintu sudah dibuat di situ, termasuk ancamannya kalau melakukan kegaduhan,
tidak mematuhi tata tertib ada di situ. Jadi ya hendaknya siapapun harus tunduk kepada aturan itu. Umumnya kalau masih terjadi juga seperti itu, katakanlah pengunjung ada yang berisik, biasanya akan diingatkan oleh majelis hakim. Berbincang-bincang saja tidak boleh, mengambil foto sembarang tidak boleh, apalagi teriak-teriak. Konon mau sampai naik di atas meja, itu tidak profesional. Udah jelas contempt of court itu. Jadi aturannya cukup jelas ya. Kemarin kan penasihat hukum dari terdakwa sini kan surat izinnya sudah dicabut nih Bang. Apa Bang? Kalau kita mengacu kepada putusan daripada Ketua Pengadilan Tinggi Banten terhadap penasihat hukumnya Rasman waktu itu sudah dicabut, sudah dibekukan. Ya tentu namanya sudah dibekukan, sementara waktu dia tidak bisa melaksanakan tugas lagi sebagaimana mestinya sebagai penasihat hukum di sana. Perkara nanti apakah akan ada pemulihan kembali itu urusan lain. Tetapi dalam perkara ini kita sudah lihat sendiri terang benderang, Mahkamah Agung sudah sangat tegas bahwa sudah dicabut izin sumpahnya itu yang telah diikrarkan tahun 2015 itu sudah dicabut, dibekukan. Sampai-sampai Ketua Mahkamah Agung juga memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi DKI dan Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memproses hukum. Bahkan sudah dibuat laporan polisi di Mabes Polri. Di situ kelihatan berarti Mahkamah Agung tidak main-main, sangat serius. Dan ini juga menciderai citra advokat menurut saya. Hendaknya harus patuh dong kepada kode etik advokat, sumpah advokat. Itu kan jelas semua, dikuasai dong, dibaca kembali lah. Tidak boleh serampangan, jangan sampai gara-gara nilai setitik rusak susu sebelah. Kita advokat yang memegang teguh kode etik terbawa-bawa, nggak boleh terjadi itu. Jadi kalau pertanyaan Anda, apakah dia akan bisa mendampingi? Saya sebagai praktisi hukum mengatakan secara hukum sudah tidak bisa. Sudah dibekukan kok. Nah kalau nanti hakimnya, ketua majelis masih menerima, menurut saya luar biasa. Gak mungkin masa dia mau melanggar aturan dia sendiri, udah dicabut kok sama Ketua Pengadilan Tinggi, udah dibekukan. Lantas dia mau masih mengizinkan? Rasanya nggak mungkin. Kita lihat nanti tanggal 20 seperti apa. Mau dia bikin argumentasi pembelaan diri dengan cara apapun, mau nangis-nangis pun tidak ada. Saya kira hukum tetap hukum dan itu harus ditegakkan. Bagaimana alasan tidak sadar naik ke atas meja yang begitu sakral dengan alasan tidak sadar? Tidak masuk akal. Karena setiap orang, apalagi penasihat hukum, tentu dia sudah profesional, dalam keadaan sadar semua di situ. Kalau orang dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan tertekan atau lagi sakit, ya jangan ikut bersidang. Lah bagaimana dia nanti membela kepentingan hukum kliennya kalau dia sendiri tidak sadar? Jadi menurut saya itu alasan yang tidak masuk akal. Itu bukan alasan profesional. Nah, kalau kita bicara ajas kepatutan, saya kira nggak patut lagi. Ya. Kalau salah satu organisasi advokat di mana advokat tersebut bernaung sudah mencabut, bahkan sudah mengirimkan surat kepada Ketua Mahkamah Agung, ya logikanya, prinsipnya nggak boleh lagi pindah ke organisasi lain. Jangan bikin aturan sendiri. Kita kan bicara ajas kepatutan. Apa ya itu patut? Kalau demikian halnya nanti tidak ada kepastian. Semua nanti bisa loncat sana sini, melakukan pelanggaran di organisasi satu, terus pindah ke organisasi lain. Karena saat itu dia sudah dibekukan, sudah dicabut. Harusnya dia melakukan gugatan keberatan dengan hal itu, karena dengan dicabutnya status menjadi advokat, maka kepentingan hukum dia dirugikan. Harusnya itu dulu dilakukan. Nah, ketika itu dipulihkan kembali, bolehlah dia pindah ke organisasi lain. Begitu saya kira. Sudah sampaikan tadi, secara etik sudah jelas melanggar kode etik. Tinggal kita lihat nanti hasil persidangan etiknya.
di organisasi yang baru kalau dia sudah pindah. Tapi sepengetahuan saya, organisasi yang lama pengacaranya itu sudah mencabut izinnya, kartunya sudah dicabut, dia tidak boleh lagi menggunakan kartu produk organisasi itu sendiri, dalam hal ini Kongres Advokat Indonesia. Terus mau apa lagi? Kalau secara aturan, saya sudah sampaikan tadi, pasal 217, 218 dia sudah langgar. Apalagi sekarang sedang bergulir di Mabes Polri. Ya kita tunggu saja. Pesan saya, hormatilah putusan yang ada. Kalaupun nanti ada perubahan terhadap itu, ya kita tunggu. Untuk saat ini tidak boleh. Itu pandangan saya. Nggak boleh dibuat jadi main-main, loncat sana, loncat sini. Inilah yang menjadi titik kelemahan advokat sekarang ini. Kenapa? Karena Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat itu memang di situ disebutkan harus terbentuk wadah tunggal. Tujuan membuat wadah tunggal itu apa sih sebenarnya? Yaitu tadi untuk menjaga marwah advokat itu sendiri. Nah kalau sekarang faktanya organisasi advokat begitu banyak sekali, mungkin hampir 90-an. Lantas bagaimana cara menegakkan etiknya? Untuk itulah sudah lama kita prakarsai supaya dibentuk Dewan Advokat Indonesia, yang nantinya ketika advokat itu melakukan pelanggaran hukum maka akan disidangkan di Dewan Advokat Indonesia. Tidak seperti sekarang, organisasi A etiknya beda, organisasi B etiknya beda, organisasi C dan lain-lain etiknya beda. Jadi tidak ada kesamaan persepsi. Saya mengimbau juga kepada teman-teman organisasi juga, wujudkanlah Dewan Advokat Indonesia itu. Kalaupun memang tidak bisa single bar, kalaupun itu faktanya multibar, tapi hendaknya kode etiknya satu, sehingga nanti setiap orang yang sudah dihukum bersalah tidak lagi bisa loncat sana sini kayak kutu loncat. Kita sadar sendirilah. Itu tujuan membuat Undang-Undang Advokat nomor 18 itu sebenarnya. Sebenarnya itu sudah sangat bagus. Tapi menurut saya perlu juga direvisi ke depan sehingga mencegah hal-hal yang seperti ini.